Tekanan pada zat cair atau tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah tekanan dalam zat cair yang disebabkan oleh berat zat cair itu sendiri. Rumus tekanan hidrostatis yaitu pH sama dengan rho GH. pH itu tekanan hidrostatis, rho massa jenis zat cair, G percepatan gravitasi, dan H tinggi zat cair. Contoh soal. Sebuah kolam renang mempunyai ukuran dengan panjang 5 meter, lebar 3 meter, dan kedalamannya 3 meter. Jika kolam terisi penuh dengan air, hitunglah tekanan hidrostatisnya. G-nya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat dan rho air 1000 kg per meter kubik. Diketahui rho 1000 kg per meter kubik, H 3 meter, G 10 meter per sekon kuadrat. Ditanya pH. Jawab, pH sama dengan rho GH sama dengan 1000 kali 10 kali 3 sama dengan 30.000 Newton per meter persegi. Soal kedua, suatu zat cair memiliki massa jenis 100 kg per meter kubik dan tekanan sebesar 2000 Newton per meter persegi. Jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat, berapakah kedalaman zat cair tersebut? Nah, di sini yang ditanya bukan pH tapi H, tinggi zat cair. Jadi H sama dengan pH per rho kali G sama dengan 2000 Newton per meter persegi per 1000 kg per meter kubik kali 10 meter per sekon kuadrat sama dengan 2 meter. Ada beberapa hukum fisika tentang zat cair. 1. Hukum bejana berhubungan, 2. Hukum Archimedes, dan 3. Hukum Pascal. Hukum bejana berhubungan menyatakan jika bejana berhubungan diisi dengan zat cair yang sama dalam keadaan setimbang, permukaan zat cair dalam bejana-bejana itu terletak pada satu bidang datar. Jadi walaupun bejananya dimiringkan, permukaan zat cairnya tetap sama rata. Hukum bejana berhubungan tidak berlaku apabila 1. Bejananya digoyang-goyangkan, 2. Diisi 2 macam zat atau lebih, 3. Salah satu bejana merupakan pipa kapiler, 4. Tekanan di atas bejana tidak sama. Contoh bejana berhubungan yang paling sederhana adalah pipa U. Pipa U adalah sebuah pipa gelas yang berbentuk huruf U. Ketentuan pada pipa U. Bila pipa U ini diisi dengan zat cair sejenis, maka tinggi permukaan zat cair pada kedua pipa tersebut akan sama. 2. Bila diisi dengan dua jenis zat cair yang berbeda, maka tinggi permukaan zat cair di kedua pipa juga akan berbeda. Nah, ini disebabkan massa jenis zat cair itu tidak sama. 3. Bila diisi dua zat cair yang berbeda, dapat digunakan untuk menyelidiki salah satu jenis zat cair. Melalui persamaan, tekanan zat cair di kaki A sama dengan tekanan zat cair di kaki B. Soal. Bejana berhubungan berbentuk U diisi dengan air yang massa jenisnya 1000 kg per meter kubik. Kemudian dari kaki kiri bejana itu diisi dengan oli yang mempunyai massa jenis 850 kg per meter kubik. Jika tinggi oli 10 cm, berapakah perbedaan tinggi permukaan air dan oli? Pembahasan. Diketahui rho oli 800 kg per meter kubik, rho air 1000 kg per meter kubik. H oli sama dengan 10 cm. Nah, ditanya perbedaan tinggi kedua zat cair tersebut. Nah, hasilnya adalah 8,5 cm. Hukum Archimedes menyatakan sebuah benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mendapatkan gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Secara matematis ditulis FA sama dengan rho GV atau FA sama dengan SC kali V. FA gaya ke atas, rho massa jenis zat cair, G percepatan gravitasi bumi, V volume benda yang tercelup, SC berat jenis zat cair.
Gaya apung dapat menyebabkan berat benda di dalam air menjadi berkurang. Nah, berat benda bisa dihitung dengan WA sama dengan WU kurang FA. Atau FA sama dengan WU kurang WA. FA itu gaya apung, WU berat benda di udara, WA berat benda di dalam zat cair. Sebongkah marmer dengan volume 120 cm3 dimasukkan ke dalam minyak yang memiliki berat jenis 8.000 Newton per meter kubik. Berapakah besar gaya ke atas yang dialami marmer? Diketahui V 120 cm3, SC 8.000 Newton per meter kubik, ditanya FA. Jawab FA sama dengan SC kali V sama dengan 8.000 kali 1,2 kali 10 pangkat minus 4 sama dengan 0,96 Newton. Berdasarkan hukum Archimedes ini, maka fenomena benda dalam zat cair ada 3 macam. 1. Terapung, bisa juga melayang, dan bisa juga tenggelam. Suatu benda terapung dalam zat cair jika massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis zat cair atau gaya apung lebih besar dari berat benda. Suatu benda melayang dalam zat cair jika massa jenis benda itu sama dengan massa jenis zat cair atau gaya apungnya sama dengan berat benda. Suatu benda tenggelam dalam zat cair jika massa jenis benda lebih besar dari massa jenis zat cair atau gaya apungnya lebih kecil dari berat benda. Penerapan atau aplikasi dari hukum Archimedes dalam kehidupan. 1. Kapal laut atau pada kapal selam. Nah, walaupun terbuat dari baja namun tidak tenggelam karena lambung kapal dibuat berongga agar massa jenisnya lebih kecil. 2. Galangan kapal. Sewaktu mengangkat kapal ke atas permukaan air dalam galangan kapal dipompa keluar sehingga galangan kapal naik ke permukaan air. Yang ketiga, jembatan ponton. Nah, jembatan ponton itu jembatan yang dibangun dari drum-drum kosong yang diikat. Di atasnya dipasang papan-papan sehingga dapat terapung. 4. Balon udara. Nah, balon udara kenapa bisa naik di udara? Itu menggunakan prinsip hukum Archimedes, di mana massa jenis balon udara itu lebih kecil dari massa jenis udara. 5. Hidrometer, yaitu alat untuk mengukur massa jenis zat cair. Jika dimasukkan ke dalam zat cair, maka hidrometer akan terapung dan menunjukkan skala sesuai dengan massa jenis zat cair tersebut. Hukum ketiga yang berkaitan dengan zat cair yaitu hukum Pascal. Tapi hukum Pascal ini berlakunya pada zat cair dalam ruang tertutup. Hukum Pascal berbunyi, tekanan yang bekerja pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama rata. Secara matematis ditulis, F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F1 sama dengan gaya pada pengisap 1, F2 gaya pada pengisap 2, A1 luas penampang pengisap 1, A2 luas penampang pengisap 2. Nah, dari gambar diketahui F1 40 Newton, A1 0,01 meter persegi, A2 0,1 meter persegi. Agar kedua pengisap seimbang, berapakah besar F2? Diketahui F1-nya 40 Newton, A1 0,01 meter persegi, A2 0,1 meter persegi. Ditanya F2. Jawab, F2 sama dengan A2 per A1 kali F1 sama dengan 400 Newton. Penerapan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu pada dongkrak hidrolik. Dongkrak hidrolik itu dipakai untuk mengangkat mobil kalau orang ingin mengganti ban mobilnya. Yang kedua pada rem hidrolik.
Rem hidrolik itu rem yang biasanya digunakan pada mobil dan sepeda motor. Nah, prinsip kerjanya itu menggunakan tekanan pada minyak yang diteruskan oleh silinder rem sehingga mampu menekan rem. Yang ketiga, mesin hidrolik. Itu alat yang dipakai untuk mengangkat mobil pada pabrik atau tempat menservis kendaraan. Dan yang keempat, tensimeter atau sphygmomanometer. Itu alat untuk mengukur tekanan darah yang sering dipakai pada dinas kesehatan.